Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan akhirnya menyerahkan darah, sisik, dan gigi naga ke sosok nomor 1 sebagai balasan atas bantuannya sebelumnya. Sosok nomor 3 juga memberikan resep dan bahan obat untuk memurnikan pil pesanannya. Setelah memasuki dunia kuno dewa abadi dan iblis, Xiaoyan melihat sekelompok orang yang sepertinya sedang melarikan diri dari sesuatu. Dan ternyata mereka sedang dikejar oleh sekelompok lebah beracun. Ketiga pria itu tidak berbicara, bahkan setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu. Mereka semua tahu bahwa kemungkinan hidup dalam situasi saat ini sangat rendah. Apalagi mereka harus menunggu bala bantuan tiba. Tanpa sadar, aku merasa putus asa di dalam hatiku. Seharusnya aku tidak memetik bunga mingling karena keserakahanku. Aku telah menempatkan kita ke dalam situasi berbahaya. Ini semua salahku. Maafkan aku. Sesosok pria berkata dengan suara yang berat dan terlihat sangat menyesali perbuatannya. Jangan mengatakan apapun lagi. Hal-hal ini telah terjadi. Sekarang saatnya kita bekerja sama dan bertahan hidup. Wanita itu berteriak dengan suara yang dalam dengan mata tegas, selalu melanjutkan kata-katanya. Tidak ada gunanya menyalahkan siapapun saat ini. Jika kita bersatu, maka kita mungkin akan memiliki secercah harapan. Wanita itu berteriak lagi dan saat ini dia hanya ingin fokus melawan lebah beracun tanpa harus menyalahkan siapapun. Pada saat berikutnya di tengah ratusan lebah beracun ini, tiba-tiba ada pelangi panjang yang menyapu dengan sangat cepat. Pelangi panjang ini seperti bola api yang jatuh dari langit. Kemudian sebuah sosok muncul dari bola api dan sosok itu adalah Xiaoyan. Dia sebenarnya sangat penasaran saat melihat ke sekeliling dan menemukan keempat orang tersebut dikejar oleh lebah beracun ini. Setelah Xiaoyan memasuki dunia kuno dewa abadi dan iblis, dia telah memindai beberapa bintang dan alam di sini. Namun kekuatan di bintang ini semuanya sangat rendah dan yang terkuat tidak lebih dari Douxian, sehingga Xiaoyan tidak menjelajahinya dan tidak ada gunanya juga bertanya. Oleh karena itu, Xiaoyan terus pergi mencari alam dan bintang lainnya melalui peta bintang. Namun sekelompok orang yang dikejar ratusan lebah beracun ini menarik perhatian Xiaoyan. Setelah kemunculannya, dia langsung melihat ke arah kelompok lebah beracun. Di bawah tatapan Xiaoyan, tampaknya kelompok lebah beracun ini sangat ketakutan, seolah-olah mereka bisa merasakan ancaman kematian darinya. Pada saat berikutnya, kelompok lebah beracun ini langsung menghadap Xiaoyan dan seolah-olah memberi hormat kepadanya. Hal ini tentu saja membuat keempat orang ini sangat terkejut, sehingga membuat mata indah sosok wanita itu berkedip-kedip karena dia dapat melihat nyala api samar yang tidak biasa muncul dari tubuh Xiaoyan. Tentu saja dia juga menyadari bahwa yang di hadapannya ini bukanlah sosok orang biasa. Apalagi sekelompok lebah beracun ganas ini sama sekali tidak berani mengambil tindakan kepada Xiaoyan. Senior, aku berasal dari keluarga jin. Aku berharap senior mau mengambil tindakan untuk menyelamatkan kami. Dan aku pasti akan berterima kasih kepada senior. Salah satu pria berbicara terlebih dahulu. Sebelumnya, wanita ini juga memiliki keinginan sangat kuat untuk bertahan hidup. Jadi, dia juga tidak ingin kehilangan kesempatan ini.
Oleh karena itu, matanya yang indah tiba-tiba menunjukkan kegembiraan setelah melihat kemunculan Xiaoyan, dan dia segera mengepalkan tangannya dengan hormat lalu berkata dengan serius, "Senior, aku adalah keturunan langsung dari klan Jin. Sekarang aku terjebak oleh lebah beracun bersayap 6 ini. Jika senior mau mengambil tindakan, maka klan Jin pasti akan sangat berterima kasih kepada senior." Mendengar itu, Xiaoyan menatap keempat orang itu dengan tenang, kemudian melihat ke belakang mereka karena lebah beracun terus berdatangan dan mengelilingi mereka. Tepat ketika keempat orang itu melihat dikelilingi oleh lebah beracun lagi, wajah mereka terlihat sangat menyedihkan. Namun salah satu dari ketiga pria itu dengan cepat berteriak, "Senior, kami memiliki 10 bunga minling di sini. Aku berharap senior mau menyelamatkan kami. Jika senior bersedia, maka aku akan berterima kasih dan memberikan bunga minling ini kepada senior." Tepat ketika Xiaoyan mendengar nama bunga minling ini, dia merasa bahwa itu seperti nama bahan obat. Meskipun dia sedikit tertarik dengan bahan obat, tetapi dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, sehingga dia tidak menunjukkan ketertarikan. Bagaimanapun, dunia kuno dewa abadi dan iblis ini masih terlalu asing baginya, dan tidak jauh di depannya juga ada sebuah bintang yang cukup besar. Jadi ada kemungkinan bahwa di belakang ratusan lebah ini ada klan yang memiliki kekuatan yang kuat. Jadi lebih baik tidak memprovokasi siapapun dan memanfaatkan waktu untuk memahami situasi terbaru di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Mungkin 4 orang yang terjebak dalam kerumunan lebah beracun ini pada dasarnya tidak memahami dunia luar. Saat melihat Xiaoyan, mereka sama sekali tidak bisa menahan diri kecuali sosok wanita cantik ini. Adapun ketiga pria itu menunjukkan kegugupan di mata mereka. Ada kilatan kegelisahan dan rasa ketakutan saat menghadapi serangan dari lebah beracun yang mengepung mereka. Melihat reaksi Xiaoyan, wanita itu langsung mengerutkan keningnya. "Aku hanya memiliki harta di cincin penyimpanan ini untuk diberikan sebagai imbalan agar senior bersedia menyelamatkan kami. Namun sekarang aku khawatir tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menerobos keluar dari pengepungan ini. Apalagi menunggu bala bantuan yang datang. Seharusnya ini sudah menjadi jalan buntu bagiku. Jika senior bisa mengambil tindakan, maka aku..." Namun sebelum wanita itu selesai berbicara, tiba-tiba suara Xiaoyan langsung bergema. "Apakah kamu tahu tentang bintang ungu?" Tepat ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, keempat orang itu langsung tercengang. Kemudian di tengah kerumunan lebah, sebuah suara terdengar bergema, "Senior, kami berasal dari bintang ungu. Jika senior mau membantu kami, maka kami bersedia melakukan yang terbaik untuk senior, dan kami pasti akan berterima kasih dan memberikan hadiah yang terbaik." Salah satu pria itu berkata dengan cepat. Mendengar itu, Xiaoyan juga berhenti. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan cepat teratai api mengembun di telapak tangannya, dan dia melemparkan teratai api ke kehampaan. Segera teratai api menyapu setengah dari kehampaan, dan itu meledak dengan keras. Gelombang ledakan menyebar dengan cepat membentuk lautan api yang tidak terkendali, sehingga keempat orang itu dan lebah beracun juga terkena dampak ledakannya. Mereka semua tersapu oleh gelombang nyala api yang sangat ganas yang membuat lebah beracun bersayap 6 ketakutan. Melihat teratai api yang meledak, lebah beracun yang berada di luar jangkauan ledakan tersebut langsung berpencar dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Sehingga keempat orang yang dikepung oleh lebah beracun ini bisa diselamatkan dan segera bergegas keluar dari lautan api. Meski begitu, mereka juga terluka akibat ledakannya. Namun jika dibandingkan dengan sengatan lebah beracun,
maka situasi ini bisa dianggap masih lebih baik. Dan hal yang terpenting saat ini adalah keempat orang ini dapat lolos dari situasi kritis ini. Semuanya merasa bahwa mereka seolah-olah telah selamat dari bencana. Meski begitu, mereka juga sangat terkejut dengan kekuatan dari teratai api Xiaoyan. Pada saat berikutnya, mereka terus menatap ke arah Xiaoyan dengan kekaguman di mata mereka. Jelas mereka sebelumnya telah menerima dampak kekuatan dari teratai api, sehingga mereka dapat merasakan betapa kuatnya kekuatan penghancur di dalamnya. Namun hal yang paling mengejutkan mereka adalah ada kekuatan keabadian yang terkandung di dalam ledakan teratai api itu. Tentu saja, keempat orang itu baru pertama kalinya melihat nyala api yang sangat kuat. Bahkan leluhur dari klan mereka yang pandai mengendalikan api tidak mungkin bisa melakukannya. Saat memikirkan kejadian ini, mata indah wanita itu berbinar saat dia melihat ke arah Xiaoyan, karena dia merasa kekuatan Xiaoyan bukan hanya telah mencapai keabadian kaisar, tetapi kekuatan itu juga seharusnya berasal dari garis keturunan langsung salah satu klan besar. Senior, junior ini tidak tahu banyak tentang anggota klan, dan junior ini berasal dari keluarga jin. Namun melihat kekuatan senior, seharusnya senior berasal dari klan makhluk dewa iblis abadi kan? Dan itu merupakan salah satu klan besar. Tepat ketika kata-kata wanita itu keluar, tiba-tiba ekspresi ketiga pria lainnya berubah drastis yang membuat mereka semua diam-diam ketakutan di dalam hati mereka. Jika itu benar dari salah satu tiga klan besar, maka itu tentu saja menjadi hal yang sangat menakutkan. Hanya saja Xiaoyan tidak mengerti dengan kata-kata salah satu dari tiga klan besar makhluk dewa iblis abadi. Jika aku salah satu tiga klan besar makhluk dewa iblis abadi, mengapa aku harus pergi ke bintang ungu? Xiaoyan berkata di dalam hatinya, namun tidak ada perubahan ekspresi sama sekali di wajahnya. Xiaoyan hanya menatap mereka berempat dengan tenang, tetapi dia tidak mengakui ataupun menyangkalnya. Setelah wanita itu tertegun karena keterkejutannya, dia akhirnya dengan cepat mendapatkan ketenangannya kembali. Namun dia terus menatap Xiaoyan yang tidak mengatakan apa-apa dan terlihat dengan ekspresi yang acuh tak acuh. Sikap Xiaoyan ini semakin meyakinkan pemikiran di dalam hatinya. Lagi pula wanita ini juga tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan, dan ini menunjukkan orang-orang kuat semacam ini kemungkinan besar berasal dari tiga klan besar makhluk dewa iblis abadi. Segera, tiga pria menangkupkan tinjunya dengan penuh hormat kepada Xiaoyan, karena bagaimanapun Xiaoyan telah menjadi pahlawan di hati mereka yang telah menyelamatkan hidup mereka. Setelah mereka mendengar bahwa Xiaoyan berasal dari salah satu tiga klan besar, wajah mereka juga dipenuhi dengan kekaguman. Senior, apakah senior akan pergi ke bintang ungu? Jika demikian, aku akan memimpin jalan untuk senior mulai sekarang, dan senior bisa memanggilku Jin Zhuang. Jika ada yang ingin senior ketahui dan lakukan di bintang ungu, senior bisa menanyakannya kepadaku. Pria bernama Jin Zhuang langsung berusaha untuk memenangkan hati Xiaoyan. Jika dia bisa berkenalan dengan salah satu orang kuat dari tiga klan besar, maka itu adalah apa yang paling dia inginkan selama ini. Bagaimanapun, ketiga pria ini telah berada di puncak Dewa Petarung Bintang 9, dan mereka telah lama terjebak dalam keadaan ini. Mereka sangat berharap mendapat bimbingan dari orang seperti Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan pria itu, Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Pada saat berikutnya, keempat orang di depannya langsung menyapu ke dalam kehampaan, dan Xiaoyan mengikuti mereka dari belakang. Namun saat Xiaoyan melihat kecepatan keempat orang itu, dia sedikit mengerutkan keningnya karena kecepatan keempat orang ini terlalu lambat. Jika ini terus berlanjut, maka Xiaoyan akan banyak kehilangan waktu. Meski begitu, Xiaoyan juga merasa dunia ini cukup aneh,
karena meskipun ada 3 bintang besar di sini, tetapi dia tidak dapat menemukannya di dalam peta bintangnya, dan ini menunjukkan bahwa peta bintang yang dia miliki tidaklah akurat. Mungkin saja peta bintang yang diberikan oleh nomor 3 adalah peta bintang yang telah usang, karena beberapa bintang yang ditandai di dalamnya telah menghilang. Bahkan posisi bintang banyak yang telah berubah. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa mencari informasi dari orang-orang yang berasal dari bintang ungu ini. Menurut informasi yang dia dapatkan sebelumnya, bahwa bintang ungu ini adalah salah satu bintang yang kuat, dan ini membuat Xiaoyan tidak bisa untuk tidak bertanya. Apakah bintang ungu kalian adalah salah satu dari bintang yang kuat? Tepat ketika kata-kata Xiaoyan keluar, keempat orang itu langsung menatapnya sehingga mereka dapat melihat nyala api samar yang bersinar di sekujur tubuh Xiaoyan. Dan itu membuat ada rasa iri yang terpancar dari mata mereka. Namun setelah mendengar perkataan Xiaoyan, salah satu dari mereka dengan cepat langsung menanggapinya. Tidak, bintang ungu hanyalah bintang yang terafiliasi dari bintang raksasa yang mengandung cahaya yang paling kuat di sini. Dan bintang terbesar itu adalah bintang Han Kuan. Wanita itu menjelaskan, namun dapat terlihat dengan jelas ada keraguan yang terpancar dari mata wanita ini. Namun hal semacam itu segera menghilang. Bagaimanapun, dunia kuno dewa abadi dan iblis ini sangatlah luas dan banyak memiliki bintang serta alam di dalamnya. Jadi meskipun Xiaoyan tidak memberitahunya, dan ekspresi Xiaoyan terlihat biasa, tetapi dia dapat mengetahuinya di dalam hatinya bahwa Xiaoyan sedang dalam perjalanan mencari sesuatu. Hal ini juga karena dia menilai bahwa Xiaoyan tidak dapat langsung pergi menuju ke bintang Han Kuan, sehingga dia menuju bintang ungu untuk menemukan informasi yang lebih detail lagi. Apakah kamu mengetahui ada fenomena aneh di antara bintang-bintang belakangan ini? Xiaoyan terus bertanya karena tidak mudah mencari informasi dalam waktu terbatas ini, sehingga dia harus berinisiatif mencari tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia kuno dewa abadi dan iblis secepat mungkin. Tentu saja hal yang paling penting sekarang adalah adanya begitu banyak orang berkuasa dari dunia lain yang terlibat. Jika situasi ini terus berlanjut, maka akan terjadi pertempuran berdarah yang tidak bisa dihindari. Sebenarnya, ada beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, tetapi sulit untuk mengatakannya karena informasi tersebut telah disembunyikan dari penglihatan orang luar. Namun sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara bintang-bintang ini, seperti adanya beberapa reruntuhan kuno yang telah muncul. Tetapi aku tidak tahu situasinya karena pemimpin klan tidak mengatakannya secara detail. Wanita itu menjawab perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan hanya mengangguk sedikit. Dia juga tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Bagaimanapun, jika Xiaoyan mengajukan terlalu banyak pertanyaan sekaligus, maka identitasnya akan mudah ditebak. Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba wanita yang berada di samping Xiaoyan berkata dengan lembut, "Senior, junior ini bernama Jin Qingwan dan keturunan langsung dari klan Jin. Jika senior berkenan berkunjung ke keluarga junior ini, maka hal itu akan menjadi suatu kehormatan bagi keluarga junior ini, karena senior telah menyelamatkanku sebelumnya." Mendengar itu, Xiaoyan cukup terkejut di dalam hatinya. Dalam situasi ini, dia tentu saja bisa memilih untuk tidak mengatakan apapun, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk mengatakannya. Namun saat ini Xiaoyan mencoba mengalihkan arah pembicaraannya. "Aku mengingat beberapa kenangan tentang leluhur dewa iblis abadi, dan leluhur ini adalah makhluk dewa iblis abadi yang bernama Q. Namun aku tidak tahu nama lengkap leluhur ini karena dia tidak menyebutkan nama lengkapnya.
Jadi aku masih belum tahu leluhur ini berasal dari keluarga yang mana. Apakah kamu mengetahui leluhur makhluk dewa iblis abadi yang bernama Qiu ini berasal? Aku juga tidak tahu banyak tentang klan apa saja yang ada di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Yang ku tahu, nama belakang penguasa klan dewa iblis abadi adalah Qiu. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, alis wanita itu sedikit berkedut. Matanya yang indah juga langsung menatap Xiaoyan dengan tidak percaya. Bagaimanapun, tidak banyak klan yang bernama Qiu di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Dia tidak menyangka orang yang ada di sampingnya ini benar-benar salah satu dari 3 klan besar. Dan klan ini juga adalah yang paling kuat. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tidak sengaja memperlihatkan ekspresi terkejut. Jika dilihat fluktuasi aura yang muncul dari tubuh Jin Qingwan, maka Xiaoyan dapat menyimpulkan leluhur dari klan makhluk dewa iblis abadi yang dibicarakan memiliki posisi yang menentukan di dunia kuno dewa abadi dan iblis ini. Namun Jin Qingwan juga seorang wanita yang cerdas. Jika Xiaoyan tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, dia juga berhenti berbicara. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bintang ungu? Xiaoyan berbicara perlahan. Senior, jika kita tidak mendapatkan masalah dalam perjalanan ini, maka kita akan tiba di bintang ungu dalam waktu 3 hari. Jin Qingwan menjawab dengan hormat. Mendengar itu, Xiaoyan juga mengangguk sedikit dan berhenti berbicara. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.